Seorang tabib Dewa Lembah Iblis sedang mencari penerus. Tiba-tiba seorang kurir makanan lewat, dan si tabib langsung melihat potensi si kurir. Hah? Cocok jadi penerus, cuma belum tahu karakternya gimana. Leluhur sudah berpesan, ilmu jangan sembarang diajarkan pada orang yang karakternya buruk. Pendapatan hari ini lumayan. Kalau ambil beberapa order lagi, sepertinya sudah cukup untuk beliin Yanti HP baru. Aduh, seharian kerja terus, akhirnya bisa makan nih. Baik, aku coba uji dia dulu. Enak banget. Anak muda, aku lihat tulangmu sangat istimewa. Adalah bakat langka yang sulit ditemukan. Aku punya satu kitab rahasia lembah iblis. Dipelajari bisa menghidupkan orang mati dan menguasai ilmu bela diri tertinggi. Boleh enggak? Ditukar dengan paha ayam milikmu itu. Sudahlah, aku kan masih muda. Sekali nggak makan juga nggak akan mati. Ini. Anak muda, boleh nggak kamu kasih aku sedikit uang lagi? Aku agak masuk angin nih. Setelah makan, aku mau sekalian beli obat. Dulu kakekku cuma sakit ringan, tapi karena nggak ada uang untuk berobat, akhirnya ya sudah, bantu orang sampai tuntas. Uangku juga nggak banyak, cuma segini. Bapak terima saja, seharusnya cukup. Meskipun hidupmu sulit, tapi masih punya hati yang baik. Bagus-bagus. Sebelum aku kembali ke alam baka, bisa bertemu dengan penerus seperti kamu adalah keberuntunganku. Terima warisan. Santai saja. Astaga, ada apa ini? Apa yang terjadi? Kepalaku sakit sekali. Ini tempat apa? Hehe, murid kesayanganku. Sekarang kamu ketua generasi ke-86 dari Sekte Lembah Iblis. Kamu telah mewarisi ilmu kedokteran dewa dari Sekte Lembah Iblis dan energi dominasi unik kami. Ingat baik-baik, energi dominasi ini sangat sulit menyatu. Harus mencari wanita murni yin untuk bersatu, baru bisa terselesaikan tuntas. Kalau enggak, akan ada risiko meledak. Kitab rahasia lembah iblis. Oh, sialan! Ternyata semua ini benar. Aku akan bangkit. Enak. Wah, sistem otomatis mengirim pesanan. Kamu kenapa sih? Pesananku kok belum sampai juga? Bikin masalah saja. Kak Gali, kondomnya kok belum sampai? Bagaimana kalau kita nggak usah pakai? Aku mau kasih kamu anak. Enggak, suara di telepon itu kok mirip sekali dengan Yanti. Jangan-jangan... Kitab rahasia lembah iblis. Si cowok ini jadi kurir pesan antar sampai jadi bego ya? Jangan buru-buru dong. Kamu ya, pacar kurirmu itu kuat atau aku yang lebih kuat? Jahat. Tentu kamu yang lebih kuat. Lagi pula aku belum pernah melakukan dengannya. Tuan Muda Gali, kamu gak nyuruh aku putus dengannya. Sejak bersama kamu, sekarang setiap hari menghadapinya aku merasa sangat jijik. Dengar ya, dengan pacar orang lain, mainnya baru seru. Kamu jahat banget. Ternyata benar pasangan brengsek ini. Ternyata benar kamu si Jalang. Kamu siapa sih? Septian, kamu kok datang? Wah,
Ini pacar kurirmu yang bego itu ya? Hah? Iya. Hai Beko, awalnya mau sembunyikan darimu, tapi karena kamu Tidurin pacarku, masih berani menghinaku ya? Kamu mau apa? Kamu berani memukulnya? Kamu gila ya? Kamu berani memukulku? Kenapa kamu pukul aku? Kamu... Kenapa? Yanti, 4 tahun yang lalu, waktu kamu diusir orang tuamu, kamu nangis dan berlutut minta aku jadi pacarmu. Kau gak bilang aku jijik? Aku jadi kurir 4 tahun, biaya kuliahmu. Waktu kamu pakai uangku untuk bersenang-senang, kau gak bilang aku jijik? Walaupun kamu biayai kuliahku, terus kenapa? Kamu itu cuma kurir pesan antar, mana pantas sama aku yang mahasiswi? 4 tahun yang lalu, aku sudah kerja jadi kurir. Sekarang, kamu sudah lulus kuliah, gak butuh aku lagi. Baru sekarang kamu ingat, aku kerja jadi kurir. dasar kurir bego. Kamu berani memukulku. Kamu tahu aku siapa? Sekarang kamu berlutut dan minta maaf pada aku. Aku masih bisa pertimbangkan memberimu akhir yang cepat. Aku berlutut untukmu. Aduh. Yanti, 4 tahun, 400 juta. Dikembalikan gak boleh kurang. Hubungan ini, aku anggap seperti memberi makan anjing. Kurang 1 rupiah pun kubunuh kalian. Pasangan brengsek. Baik, 3 hari ke depan akan kukembalikan. Septian, dasar kurir bau. Kamu pelit dan egois. Mana ada wanita yang mau lihat kamu? Kamu tunggu saja, jomblo seumur hidup. Kamu mau apa? Yanti, kamu kehilanganku akan jadi kerugian terbesar kamu. Gak lama lagi, aku akan berdiri di puncak kekuasaan kota hijau. Nanti, kalian pasangan anjing ini cuma bisa merangkak di kakiku. Oh iya, ingat kata-kataku. Karena hari ini gak akan lama lagi. Sinti. Bangsat. Si miskin tukang antar makanan ini mau berdiri di puncak kekuasaan kota hijau. Aku bakal bikin kamu gak lihat matahari besok. Dapunta, suruh teman-teman bawa senjata. Kasih tahu mereka malam ini aku mau memberi pelajaran pada si anjing itu. Dengan warisan lembah iblis ini, cari uang kan gampang banget. Nanti kalau aku udah punya duit, cewek cantik kayak apa yang gak bisa aku dapetin? Waduh, cewek ini cantik banget nih. Kalau bisa dinikahin buat jadi istri, kan lebih bagus dari Yanti. Aduh, Kak, kakiku keseleo. Kamu hati-hati dong. Ini kan tubuh ekstrim yin yang disuruh cari sama guru. Energi yin di dalam tubuhnya udah mulai berkumpul ke tempat ini. Ini tanda-tanda umurnya gak lama lagi. Lihatnya udah cukup belum? Cantik, justru kamu ini agak bermasalah loh. Bajingan, Kenapa mau mukul orang? aku bunuh kamu. Siapa yang iseng? Aku lagi bantu kamu berobat. Sudahlah. Dik, ayo kita pergi. Jangan sama orang kayak gini. Kamu bantu aku berobat. Kamu cuma tukang antar. Kamu pikir kamu siapa? Hari ini aku harus bunuh kamu. Kamu ini kok nggak bisa bedain baik buruk sih? Aku kasih tahu ya, energi sial yin udah berkumpul di sini. Kamu? Cantik, harus cepat-cepat diobati. Kalau enggak, kamu pasti mati. Omong kosong. Gawat, kamu gerak keras-keras gini, bakal cepat kambuh. 3, Aku nggak percaya. 2. Aduh, dia, kamu kenapa? Aku rasanya di sini sakit banget, kayak ditusuk 10.000 jarum. Ini, Dik, kamu tahan ya. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kan udah aku bilang, energi sial yin masuk tubuh. Kamu antar ke rumah sakit, orangnya udah meninggal. Dik, kamu bisa jelasin dengan tepat. Memang kamu bisa ngobatin. Bisa meredakan sementara, selamatkan nyawanya. Tapi buat sembuh total, masih perlu cara lain. Kalau gitu tolong ya, Dik. Kamu tenang aja, ini nggak gratis kok. Oh, kebetulan mau coba ilmu pengobatan yang diwarisin guru ke aku ini. Ini, Energi yin jahat di dalam tubuhnya berkumpul di sini, di posisi yang agak khusus ini. Kalau nggak dari sini, aku nggak bisa melancarkannya. tapi ini... Sudah saat seperti ini, jangan-jangan kamu masih mengira aku mau mengambil keuntungan dari adikmu. Shh,
Menurutmu, aku ini orang yang sangat mesum ya? Kamu... Iya, Kalau kamu bilang begitu, aku nggak mau obati deh. jangan. Aduh. Ekspresinya ini kok bisa begitu jorok ya? Aduh. Dasar bajingan, berani-beraninya menyentuh sini. Aduh, kamu ini bisa nggak jangan asal bicara? Aku sudah mengobatimu. Kamu nggak merasa? Sini, sudah nggak sakit lagi. Dik, benar dia yang menyembuhkanmu. Omong kosong, itu cuma kamu sesaat, tanpa dia juga sembuh. Kamu cuma kurir, mana mungkin bisa mengobati. Menurutku kamu cari kesempatan saja. Kamu ini nggak bisa membedakan niat baik orang. Aku malas berdebat denganmu. Setelah meraba-raba mau kabur, jangan harap. Dengar ya, energi yin jahat di dalam tubuhmu belum sepenuhnya hilang. Dan lagi, itu akan kambuh lagi. Kalau dalam 3 hari nggak diobati, kamu pasti mati. Mana ada yang percaya kurir bisa mengobati? Cantik, kamu bisa jadi saksiku? Kamu benar-benar bisa mengobati? Tentu saja, kalau aku nggak salah tebak, setiap kali kamu haid paling nggak 8 hari. Dan setiap hari menjelang subuh jam 3 akan sakit sekali. Benar atau enggak? Ini bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan kamu bisa mengobati. Terserah kamu percaya atau enggak. Kamu? Aduh, kamu narik-narik aku ngapain sih? Bajingannya malah kabur. Mungkin dia benar-benar seorang tabib sakti. Kalau enggak, mana mungkin dia tahu kalau aku sakit banget pas haid. Kamu bodoh banget sih. 9 dari 10 cewek pasti ngerasain sakit haid. Menurutku, dia cuma nembak-nembak aja. Tapi, dia bilang dengan tepat kalau haid aku 8 hari dan setiap kali kambuhnya jam 3 pagi. Ini... Bikin kesel banget. Ini pertama kalinya aku disentuh orang. Malah bilang mau bantu aku berobat. Kalau aku bisa nangkep dia, pasti aku kuliti dia. Dik, kamu pikir kalau dia beneran tabib sakti, penyakit ayah kita bisa disembuhin dong? Tapi, begitu banyak orang harus cari dia di mana ya? Oh, iya, dia pakai seragam kurir. Berarti kita mulai cari dari perusahaan kurir. Pasti ketemu dia. Kesal deh. Jarum pulang arwah lembah iblisku sudah mencapai kesempurnaan. Dari tangan dewa kematian pun aku bisa merebut nyawa orang. Aku harus cari cara ngobatin orang kaya. Dengan gitu, baru cepat dapat duit. Tapi, aku nggak kenal orang kaya siapa-siapa. Gimana caranya aku nyemplung ke lingkaran mereka? Siapa? Cari aku tengah malam begini. Septian? Kamu... Kok nggak ada habis-habisnya sih? Septian? Septian? Sudah aku bilang, aku nggak macam-macam sama adikmu. Aku cuma ngobatin dia. Aku nyesel udah nolong. Septian, kamu salah paham. Aku cari kamu buat ngobatin ayahku. Nggak mau. Adikmu itu nggak bisa bedain yang benar. Septian, di kartu ini ada 1 miliar. Asal kamu bisa sembuhin penyakit ayahku, aku kasih tambahan 9 miliar. Tenang. Harus jaga image orang hebat. Ini bukan masalah uang. Tahu nggak? Aku tahu. Adikku dia... Begini ya Septian, sudah reda marahnya kan? Ya ampun, bibirnya lembut banget. Sudahlah, hati tabib seperti orang tua. Melihat kamu begitu tulus, aku terpaksa turun tangan sekali lagi. Oke, baiklah. Kalau gitu, kamu keluar dulu. Aku menyusul nanti ya. Iya. 1 miliar! Astaga, langsung keluar 1 miliar. Aku ngantar pesanan 4 tahun, pagi-pagi buta sampai malam, itu baru dapat 200 ribuan. Mulai sekarang, aku jadi orang kaya. Asik! Ini Suami ayah! Kenapa
Kamu bunuh ayahku. Aku habisin kamu. Kakak, jangan kurang ajar. Ayah dibunuh sama tabib gadungan ini. Apa? Nona, ayahmu setengah tahun lalu kena racun cacing hitam. Setengah tahun ini aku terus mempertahankan nyawanya. Tapi racunnya sudah masuk ke limpa, jantung, hati, paru-paru, ginjal. Aku nggak sanggup lagi. Ayah. Minggir semua. Aku bisa menyelamatkannya. Dasar bajingan, kamu mau apa? Loh, anak muda. Pak Suryo sudah nggak bernafas. Kamu bilang bisa mengobatinya. Septian, ayahku sudah tiada. Uang 1 miliar itu anggap saja aku berikan padamu. Silakan kamu pergi. Pasien cuma tersumbat saluran jantungnya oleh racun gas. Masih ada sedikit napas. Sudah cukup. Ayahku sudah meninggal. Mau obati apa lagi? Kalau kamu nggak segera pergi, jangan paksa aku menamparmu. Sudahlah, karena kalian sangat terburu-buru menguburkan ayah kalian, aku nggak akan menghalangi. Uang 1 miliar ini aku kembalikan. Septian, kamu benar-benar bisa menghidupkan ayahku. Bisa, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Asal kamu bisa menghidupkan ayahku, apapun akan aku lakukan. Kak, jangan percaya dia cuma penipu. Kamu diam. Septian, aku mohon padamu. Aduh. Jangan. Aku obati. Minggir. Hana, kamu bisa menghidupkan suamiku. Tapi kamu... Diam. Hei anak muda, teknikmu cukup profesional. Tapi Pak Suryo sudah nggak bernafas. Ini sia-sia belaka. Ini adalah Ya ampun, jarum pulang nyawa lembah iblis. jarum pulang nyawa lembah iblis. Jarum pulang nyawa lembah iblis adalah teknik tertinggi dari sekte tabib sakti lembah iblis. Bisa menghidupkan orang mati. Tak kusangka, aku masih bisa melihat jarum pulang nyawa lembah iblis. Sudah selesai. Ayah. Suamiku. Jarum pulang nyawa lembah iblis apaan sih? Gaya-gayaan gak ada gunanya. Berani ketawa. Ayahku sudah meninggal. Kamu masih mengolok-olok. Aku akan membunuhmu. Jangan buru-buru mengamuk dulu. Kalau aku nggak menyembuhkan ayahmu, kamu boleh perlakukan aku sesukamu. Tapi kalau aku berhasil menyembuhkan ayahmu, Kalau kamu bisa sembuhkan ayahku, aku mau jadi istrimu. Kalau nggak bisa sembuhkan, ayah. Ayah sudah bangun. Ayah. Denyut nadimu sudah benar-benar stabil. Organ dalammu penuh vitalitas. Semua virusnya sudah hilang. Hidup dari kematian luar biasa. Teknik yang sakti. Aduh, enak sekali. Aku merasa seluruh tubuhku ringan sekali. Dulu belum pernah begini. Bukankah tadi aku sudah mati ya? Aku merasa utusan pencabut nyawa sedang menarik jiwaku. Ini bagaimana bisa? Ayah, ini berkat Septian. Dia yang menyelamatkanmu. Bukan Tabib Hasan. Aku merasa malu. Aku belum punya kemampuan untuk menetralkan racunmu. Ini berkat Septian. Dia penerus lembah iblis. Di saat ini keahliannya nggak ada yang bisa menandingi. Terima kasih atas pertolonganmu. Mertua, jangan-jangan, nggak boleh seperti itu. Mertua? Ngomong apa sih? Aku nggak ngomong sembarangan. Semua orang di sini hadir bisa menjadi saksi. Tadi kamu sendiri yang mengatakannya. Aku tadi... Aku mengerti. Mau ingkar janji ya? Nggak apa-apa. Di dunia ini banyak orang yang ingkar janji. Nggak cuma kamu. Ini benar-benar nggak bisa. Apa kamu pernah berjanji kepada Septian ini? Ayah, aku... Katakan saja iya atau enggak. Ayah, tadi adik memang berjanji kepada Septian. Baik, aku sudah tahu. Septian, kamu adalah penyelamat hidupku. Juga penyelamat keluarga Susanto. Bahkan jika Saring gak mau menjadi istrimu, aku dengan senang hati akan menikahkan putriku denganmu. Hal ini sudah diputuskan. 3 hari lagi, aku akan mengadakan pesta pertunangan untuk kalian. Bagaimana? Ayah, benar-benar nggak bisa, nggak boleh. Aku beritahu, aku Sari, sekalipun menikah dengan anjing gak akan menikah dengan orang cabul sepertimu.